111,101,030,004. Hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa min tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat beserta hidayahnya sehingga kita semua diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya Waratul Nadhiro menyampaikan ceramah yang berkenaan dengan tujuan pendidikan Islam. Apa tujuan pendidikan Islam itu? Tujuan pendidikan Islam adalah untuk membimbing, mengarahkan dan mendidik seseorang untuk memahami ajaran agama Islam. Diharapkan mereka memiliki kecerdasan berpikir, kecerdasan emosional, dan memiliki kecerdasan spiritual untuk bekal hidup menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Hadirin sekalian yang saya cintai, jika kita melihat realita, saya heran dengan kondisi negeri kita tercinta saat ini, di mana umat muslim mendominasi, akan tetapi akhlak-akhlaknya semakin merosot tiap hari. Mereka lebih menyukai budaya-budaya barat. Ini merupakan masalah besar yang mesti kita atasi. Adapun di antara penyebabnya ialah kurangnya pendidikan Islam dan penguatannya. Maka sebuah keharusan bagi kita semua untuk memperoleh pendidikan yang baik, khususnya pendidikan Islam. Karena pendidikan Islam memiliki manfaat dan keuntungan yang banyak bagi kita semua. Apa saja yang harus kita lakukan? Yakni, yang pertama, kita harus bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwa adalah seseorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mau meninggalkan maksiat karena takut akan siksanya. Setiap muslim belum bisa dikatakan sebagai orang yang bertakwa jika belum menjalankan kewajiban dan menunaikan ibadah sunnah seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Seseorang yang bertakwa akan selalu mendapatkan petunjuk serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan bagi orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan apapun selain kerugian. Hal ini sebagaimana tercantum dalam salah satu surah Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasara. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Rasulullah SAW juga bersabda, Ittaqillahi haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanati tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Yang artinya, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya, serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedua adalah beriman dan berilmu. Apa hubungan antara iman dan ilmu? Iman ialah menjabarkan isi kebenaran yang pada gilirannya mengatur relasi manusia dengan Allah, sedangkan ilmu pengetahuan merupakan produk dari akal budi manusia yang melewati penelitian ilmiah. Dari pengertian ini, kedua bidang ini mengatur tata hidup manusia. Beriman artinya mempunyai orientasi ketuhanan dalam hidup dengan menjadikan perkenaan Tuhan sebagai tujuan segala kegiatan. Dan berilmu berarti mengerti ajaran secara benar dan memahami lingkungan hidup di mana dia akan berkiprah. Mengapa orang yang berilmu harus pula percaya? Karena
ilmu belum tentu menyelamatkan seorang manusia dari sifat yang menzalimi dirinya dan Rabb-nya. Orang percaya, meski dikenal tidak sebagai orang yang berilmu dan hanya mengikuti para ulama saja, sudah cukup mengantarkannya ke surga. Sebaliknya, orang berilmu tapi ia tidak percaya kepada Allah, apapun ilmunya tak akan membawanya ke surga. Allah meninggikan orang yang percaya terlebih dahulu sebelum orang berilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Ayat ini menunjukkan kemuliaan orang-orang yang tidak akan dicapai kecuali dengan pendidikan. Ketika masyarakat memiliki pendidikan yang baik, maka kehidupannya akan berjalan dengan saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga yaitu berakhlak mulia. Apa itu akhlak mulia? Akhlak mulia atau terpuji disebut juga akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah, yaitu sikap dan tingkah laku yang mulia atau terpuji terhadap Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia dan lingkungannya. Sifat mulia tersebut bagi setiap muslim perlu diketahui yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Apa sajakah perilaku akhlak mulia itu? Di antaranya yaitu sikap rela berkorban, jujur, sopan, santun, tawakal, adil, sabar, dan lain sebagainya. Hadirin sekalian yang saya muliakan, Rasulullah SAW pernah bersabda, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, yang artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik budi pekertinya. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk berpendidikan, termasuk pendidikan Islam, agar iman dan sikap kita terbentengi dalam menghadapi berbagai situasi dan zaman. Majunya sebuah bangsa dan peradaban juga dengan generasi muda dan masyarakat seluruhnya yang memiliki ilmu-ilmu agama dan pendidikan Islam yang baik, seperti pendidikan iman, takwa, dan kebagusan akhlak. Karena di zaman ini begitu banyak masyarakat dan generasi muda khususnya imannya rusak, akhlak dan ketakwaannya merosot, sebab ia tidak memiliki pendidikan Islam dan ilmu-ilmu keagamaan. Sifat mulia seperti apakah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW? Yakni 4 sifat ketauladanan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu siddiq, yang artinya jujur. Yang kedua adalah amanah, yaitu dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh, artinya menyampaikan atau menyiarkan. Dan yang terakhir adalah fatonah, yaitu cerdas. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi hadirin. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.